Sangat biasa terhadap Ustaz untuk menyampaikan materi pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kali kita dipertemukan Allah dalam sebuah majelis yang mulia yang mubarakah insyaallah. Semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan rahmat, keberkahan, ampunan serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan mengkaji tafsir surah Asy-Syarh atau Al-Insyirah, bagian dari juz 30, yaitu surah yang 94 kalau di dalam urutan Al-Quran dari 114 surat. Ini kategori surah Makkiyah, artinya Allah turunkan, Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW itu sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Biasanya yang Makkiyah itu berkaitan dengan keimanan atau memperkokoh keimanan serta ketakwaan kita. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Yang pertama, ayat ini diawali dengan pertanyaan. Kalau di dalam istilah nahwu ini diawali dengan istifham, pertanyaan. Akan tetapi ketika Al-Quran maupun hadis itu diawali dengan pertanyaan, apa? Bukan untuk dijawab. Karena ini yang bertanya Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sadrak. Apakah tidak atau bukankah, ya, bukankah kan? Nashrah, kami yang melapangkan laka untukmu wahai Muhammad sadrak, dadamu. Ini bukan dijawab oleh Kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Iya ya Allah, bukan. Akan tapi setiap pertanyaan di dalam Al-Quran ini adalah istifham, lit taubih atau lit tanbih. Jadi pertanyaan justru untuk menjadi penguat, penekan. Tidak ada yang bisa melapangkan, menghilangkan kesumpekan, apa kesumpekannya? Resah, gelisahnya seseorang, dalam hal ini adalah Rasulullah SAW, itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga berlaku bagi kita umatnya. Andaikan kita mengalami sebuah problem, ujian, dan sumpek, maka apa? Yang bisa melapangkan, membuat kita nyaman. Selesainya persoalan yang kita hadapi itu hakikatnya Allah. Kalau itu andai kata kepada saya, alam nasroh ya sukron, sodroka, kan gitu. Cuma ini kaitannya, ini berlaku juga untuk kita. Maka apa? Ketika ada kesumpekan apapun, kita kembalikan kepada Allah. Nah, persoalannya apa? Saya lanjutkan. Wawadokna angka wizrok. Dan kamilah Allah, ya, yang meletakkan, menghilangkan darimu wizrok, bebanmu. Jadi wizrok ini beban, artinya keberatan. Astolak, sakilah. Hadirin rahimahullah. Keresahan Rasulullah SAW itu bukan keresahan, mohon maaf, tidak ada finansial, tidak punya jabatan. Memang Rasulullah SAW secara adalah yatim piatu. Mungkin, tapi bukan itu. Keresahan hakikatnya, ini sudah masa kenabian, keresahan hakikatnya, sebelum masa kenabian pun Rasulullah SAW sedih. Gelisah. Gelisah menghadapi masyarakat sekitarnya. Apa itu? Yaitu banyaknya maraknya kemusyrikan, kesyirikan, kejahilian. Itu yang meresahkan Rasulullah SAW. Itu yang menjadi beban Nabi SAW. Bukan
Bukan tentang ekonominya, bukan tentang strata sosialnya, bukan. Tetapi apa? Keadaan yang carut marut. Bukan beliau berpikir untuk dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena memang yang namanya Muhammad bin Abdullah itu sudah disetting sejak kecil untuk menjadi Khotamul Anbiya, penutup para nabi. Karena di riwayatnya sejak beliau masih kanak-kanak itu dadanya sudah dibelah oleh malaikat Jibril untuk dikeluarkan. Maka ketika beliau dewasa pun itu menghadapi keresahan yang demikian. Nah, maka itu yang hilang jadi apa? Ya itulah yang apa? Yang menyebabkan beliau itu resah gelisah. Maka kalau di dalam tafsir At-Tabari, ya Muhammad lil huda wal iman billah. Sesungguhnya hidayah dan keimanan kepada Allah itu wa ma'rifatul haq, dan mengetahui tentang al-haq. Al-haq itu apa? Konteksnya adalah ketauhidan. Ma'an'ama alaihi, dan juga apa yang nikmat yang Allah berikan kepada. Jadi hakikatnya keresahan itu adalah keadaan yang demikian, maka apa? Allah lapangkan, mudahkan, yaitu dengan diberikan hidayah. Rasulullah SAW memang gelisah, jauh lebih gelisah ketika, memang ayat ini berkaitan dengan Rasulullah SAW ketika setelah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Melihat tatanan masyarakat yang demikian itu gelisah. Maka turun alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Yang disebut wa wada'na anka wizrak, meletakkan apa? Yaitu yang dikatakan beban, dimaksud beban ini adalah dosa. Kenapa demikian? Allah sudah menjamin bahwa Rasulullah SAW itu hamba yang maksum. Allah ampuni dosanya yang dahulu maupun yang akan datang. Kenapa? Karena memang Nabi. Nabi terpilih, Nabi yang dipilih Allah menjadi penutup para Nabi. Maka itu adalah beban. Maka hadirin Allah, sesungguhnya demikian pula yang menjadi beban kita. Bukan persoalan semata-mata finansial ekonomi. Tapi beban kita adalah ketika kita bermaksiat kepada Allah, dosa kita. Maka itu hendaknya menjadi renungan kita bersama. Maka bagaimana? Ya tentu agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertobat. Nah, kenapa demikian? Ya karena yang itu Allah diangkut yang memberati punggung, memberatkan, yang mengganggu, memberatkan punggung. Sesungguhnya kembali lagi hadirullah, bahwasanya yang kita katakan beban itu bukan semata-mata persoalan apa? Jabatan, kekuasaan, ekonomi. Tetapi beban yang terberat bukan berarti kita tidak menghiraukan persoalan-persoalan itu. Tetapi sesungguhnya beban yang terberat adalah kita senantiasa mengingat dosa-dosa kita. Lebih-lebih kita insya Allah mau dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka kita patut bersyukur. Kenapa? Di situ Allah memberikan sesuatu yang sangat istimewa. Allah memberikan ampunan yang tak terduga. Yang begitu tidak bisa terhitung. Unlimited dan unpredictable. Baik dari ampunan maupun balasan pahala. Maka ini menjadi momen. Ketika semua beban dihapus, diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Wa rafa'na laka dzikra. Dan kami yang tinggikan sebutanmu namamu. Masya Allah. Tidak ada satu manusia pun sepanjang sejarah peradaban manusia yang namanya bahasanya, yang disebut melebihi Rasulullah SAW. Bahasanya mungkin manusia yang paling viral itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada. Bayangkan sekarang penduduk dunia berapa? 1 miliar misalkan, paling minimal. Anggap aja yang sholat berapa? 500 juta. Masing-masing membaca sholawat. Yang itu ada nama Rasulullah SAW. Disebut nama Nabi.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan berapa kali? Dalam satu kali sholat. Tidak ada kira-kira manusia yang apa? Istilahnya namanya yang disebut melebihi Nabi SAW. Wa rafa'na laka dzikra. Dan kami tinggikan untukmu namamu. Maka demikian pula. Apa? Kita jangan kembali ke awal. Kita jangan pernah resah menghadapi problematika kehidupan. Selama apa? Kita mau kembali kepada Allah. Maka ketika kita kembali kepada Allah, maka Allah yang akan mengangkat derajat kita. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan ini menjadi sebuah kepastian. Jadi apa bahasanya? Memang ini berkaitan dengan sirah atau perjalanan hidup Nabi SAW. Dan ini pun, ini juga menjadi panduan bagi kita. Ketika apa? Kita mengalami kesulitan. Maka kita jangan pernah resah. Dan kesulitan beban itu hakikatnya bukan semata-mata beban ekonomi, beban sosial, beban dan lain-lain, karir. Tetapi beban adalah yang menjadi adalah ketika kita berbuat maksiat dosa kepada Allah. Dan itulah yang harusnya menjadi pikiran kita. Maka kita bertobat kepada Allah. Dan ketika kita bertobat, jaminannya adalah ampunan. Dan ketika kita sudah diampuni, akhirnya yang dimaksud warfa'na laka dzikrak itu, wa wada'na anka wizrak itu adalah mengampuni. Dan ketika sudah diampuni, insya Allah, nama siapapun itu, bukan hanya semata-mata Nabi SAW, para sahabat, para ulama, tabi'in, itu hakikatnya yang mengangkat derajatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Di dalam Al-Qur'an ini yang kalimatnya sama diulang ya dengan langsung ya di dalam surah Al-Insyirah. Al-Insyirah. Jadi ketika sesuatu diulang istilahnya takkid lafzi. Ada macam-macam takkid. Nah ini takkid lafzi. Sudah ada huruf taukidnya, inna, tetapi juga masih diulang. Maka apa? Ini menjadi sebuah hal yang meyakinkan bagi kita. Maka ketika kita dihadapi kesulitan, fa inna ma'al usri yusron. Maka sungguh di balik apa? Kesulitan itu ada kemudahan. Hadir wah, kesulitan dan kemudahan itu bukan semata-mata perspektif sudut pandang akal atau manusia. Tetapi kesulitan dan kemudahan itu adalah sudut pandang agama. Persoalan yang kita adalah berkaitan dengan kenapa demikian? Karena yang dihadapi oleh Nabi SAW adalah tatanan masyarakat jahiliyah yang dipenuhi dengan kemusyrikan. Itu benar-benar menjadi beban. Maka ketika Nabi sudah berdakwah, dan dakwah itu pasti ada banyak rintangan. Dan rintangannya adalah tidak jauh-jauh kerabatnya sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal. Orang-orang terdekat. Itu menjadi rintangan. Tapi setelah itu Allah berikan kemudahan. Apa? Ya memang butuh proses. Dan prosesnya itu semata-mata adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Entah hijrah yang akhirnya muncul Fathul Makkah. Fa inna ma'al usri yusra. Ini pun hendaknya menjadi apa kan? Motivasi bagi kita, kesulitan macam apapun ketika kita senantiasa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kita senantiasa mengingat dosa-dosa yang maksiat yang kita lakukan dan kita bertobat, maka dijamin apa? Allah mengangkat derajatnya dan kita tidak boleh berhenti. Kesulitan pun selalu ada. Maka ditutup ayat ini. Fa'idha faragta fangsok wa ila rabbika farghab. Fa'idha faragta. Dan ketika kamu selesai melakukan ini pekerjaan ini ya, pekerjaan dakwah, bisa berjihad fisabilillah, fansok. Segera melakukannya. Maka umat Islam ini apa? Tidak boleh stagnan. Tidak boleh stagnan. Harus penuh inovasi. Dalam hal apa? Dalam segala menapai segala kegiatan, aktivitas, menapai kehidupan yang baik. Yang baik sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi SAW.
Cukup. Tidak. Ayat ini ditutup. Wa ila rabbika farghab. Kita berikhtiar, tapi jangan lupa. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Rabb. Mohon maaf, sedikit saya bahas. Ayat terakhir ini. Sebetulnya, kalau susunan tata bahasa Arab, apa? Rabbika farghab. Farghab ila rabbika. Jadi kalau sebenarnya adalah farghab ila rabbika. Kalau menurut struktur umumnya bahasa Arab, mestinya farghab ila rabbika. Tapi kenapa ila rabbikanya diletakkan di belakang? Ini maknanya hadir. Wah, maknanya fa ila rabbika wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah kamu berharap. Jangan pernah berharap kepada selain Allah. Untuk apa? Untuk menyelesaikan segala persoalan kehidupan kita. Jadi kalau di dalam istilah nahwu, aslinya kalau umum tata bahasa Arab, umumnya adalah farghab ila rabbika. Tapi ya ini Al-Quran. Yang ini menyebabkan tidak bisa ditiru. Tidak bisa, meskipun mohon maaf, yang dikatakan Abu Jahal itu orang pintar, Abul Hakam tidak akan bisa menandingi ini. Banyak ayat-ayat Al-Quran ini yang demikian. Sehingga ketika ila rabbikanya itu diletakkan di depan, maknanya adalah ada kata-kata hanya. Tidak tahu kalau memang kalau di terjemahan akan muncul hanya. Kenapa muncul hanya? Karena ila rabbikanya diletakkan di depan. Sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mestinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Itu kalau susunan bahasa Arab yang normal, susunan bahasa Arab secara akademik. Itu begitu. Maka muncul hanya. Karena apa? Karena dibalik. Ini memang aturan bahasa Arab yang ini, mohon maaf bahasanya sastranya kelas tinggi. Barangkali itu karena tadi takmir berpesan akan ada rapat persiapan Ramadan, mungkin sedikit ada beberapa pertanyaan dari atau hal yang perlu didiskusikan. Saya persilahkan. Terima kasih, Ustaz. Barangkali yang mau didiskusikan untuk para jemaah sekalian terkait dengan surah Al-Insyirah. Ya. Monggo Bapak-bapak. Cukup ya, kalau cukup kita tutup dengan pertanyaan. Monggo. Ya, baik. Semoga apa yang kita kaji meskipun sejenak, sedikit, tapi semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan panjenengan semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan dalam hal bertaat kepada Allah, kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang senantiasa beriman, ikhlas di dalam beramal, kita dijauhkan dari kesyirikan, dan kita dijauhkan dari sifat kemunafikan dan perpecahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib, ya Aziz, ya Ghafar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Salim. Allahumma salimna wa salim imanana wa salim aba'ana wa salim aulatana wa salim dzurriyyatana wa salim ikhwanana wa salim azwajana wa salim talamidana wa salim asatidana wa salimna wa la min jami' afatid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal mu'minin mukhlisin khalisin amilin muttahidin wa la taj'alna minal munafiqin wal mutafarriqin. Allahumma ba'idna 'anil syirki wasyaqi wasyikaki kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wal 'amali la yurfa' wad du'a'i la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.